Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah. Insya Allah kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal soleh ya Ibu. Ketika nanti kita sudah di hadapan Allah, mungkin tinggal pulang gitu ya. Tapi insya Allah pertemuan sore ini akan terlintas, akan dibuka oleh Allah. Sehingga dari pertemuan ini akan ada pahala-pahala yang insya Allah kita harapkan. Supaya kita telah diberikan hadiah oleh Allah berupa jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, para sahabat beliau ya, dengan senantiasa melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atatuna al-bukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dua ayat yang saya baca ini kira-kira ada yang tahu bercerita tentang apa, Bu? Ini tentang kisahnya kaum Nabi Lut. Yang terkenal kalau kisahnya Nabi Lut, kasus apa Bu? Sodomi ya Bu ya, homo ya, liwat kalau bahasa kerennya di dalam Islam. Ibu-ibu sekalian, terbayang nggak ya di benak kita gitu ya, na'udzubillah gitu, generasi kita itu diserang gitu ya oleh serangan secara global, yaitu LGBT. Ibu-ibu kemarin viral gitu ya di WA gitu, ada di Pekanbaru ini sekarang lagi viral Bu. Oh, terkenal, senasional Bu, masuk berita TV One. Di Pekanbaru ditemukan grup-grup WA, bahkan SD. Itu grup WA LGBT Bu. Jadi ketahuan itu ketika gurunya itu menyita HP, tertangkaplah gitu ya, kemudian dikunci, kemudian disuruh buka dan ternyata ditemukanlah grup sesama jenis mereka. Dan memang LGBT itu bergeraknya memang komunitas. Nanti saya akan jelaskan cara bergeraknya mereka. Kemudian di level bukan hanya SD Bu, di level remaja, SMA itu juga banyak begitu. Memang gitu ya, akhirnya Diknas itu mengatakan itu hoax gitu ya, tapi mereka tetap melakukan semacam apa ya Bu, peringatan gitu ya kepada orang tua untuk lebih berhati-hati gitu ya terhadap putra-putrinya terkait dengan kasus LGBT ini gitu. Nah, pada sore hari ini yang ingin saya bahas itu adalah yang pertama, apa itu LGBT? Kalau ibu-ibu mengetik di Facebook atau di sosmed huruf L, kemudian G, kemudian B, kemudian T gitu ya, itu akan terhack karena kita nggak boleh menyebut kata itu gitu. Jadi sekarang itu kalau kita nyebut LGBT di sosmed itu harus disamarkan L misalnya gitu ya, LG, B-nya diganti 8T. Nah itu maksudnya LGBT supaya tidak terhack, supaya tidak kena ya sama penguasa negara ini, supaya tidak dihack gitu ya, supaya tidak di blok akun kita gitu ya.
Nah, kenapa begitu? Gitu. Nanti kita juga akan tahu gitu. Kenapa kemudian justru seolah-olah itu dilindungi. Nah, LGBT, L-nya itu adalah lesbian, Ibu-ibu. Lesbian itu apa? Lesbian itu adalah hubungan, ya hubungannya itu bukan hubungan pertemanan, tapi hubungan yang arahnya adalah jinsiah. Kalau dalam bahasa fikih Islam, jinsiah itu kan hubungan kayak suami istri, tapi itu perempuan dengan perempuan. Pacaran perempuan dengan perempuan. Bahkan saya tidak sengaja pernah mendapatkan notifikasi gitu ya, notif YouTube kalau tidak salah masuk ke HP saya klik, ternyata isinya itu adalah dua cewek yang pacaran, Bu. Mesra-mesraan gitu. Curhat-curhat tapi mesra kayak orang suami istri. Nah, ketika salah satu pasangannya itu dekat dengan orang lain, itu marahnya luar biasa kalau orang-orang yang seperti itu. Nah, L-nya itu adalah lesbian. Kemudian yang kedua, B-nya itu biseksual. Jadi biseksual itu adalah seseorang, laki-laki atau perempuan, yang dia bisa berhubungan dengan dua lawan jenis. Jadi bisa jadi dia punya suami, tapi dia juga punya pasangan sejenisnya. Kalau yang perempuan, atau kalau yang laki-laki, dia punya istri, tapi dia juga bisa homo, bisa dengan sesama jenis. Nah, itu yang B-nya. Kemudian yang G-nya itu adalah gay. Gay itu homo tadi. Kalau di Al-Quran itu bahasanya liwat atau sodomi gitu ya. Kemudian T-nya itu adalah transgender. Orang-orang yang dia ya kayak mohon maaf bencong gitu ya. Waria. Kemudian orang-orang yang mohon maaf sekali lagi, orang-orang yang merubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Nah, itu satu, itu fakta LGBT. Nah, kemudian di Pekanbaru, Ibu-ibu, Pekanbaru, tempat tinggal kita, tempat di mana kita membesarkan anak-anak kita, tempat di mana di sini kita memupuk harapan gitu ya terhadap adanya generasi kita yang soleh-solehah yang insya Allah kita harapkan nanti ketika kita wafat. Di sini ini sedang naik daun, Bu, LGBT 3.000 pelaku LGBT di Pekanbaru. Dari ini saya dapat datanya itu awal tahun itu sampai 3.000-an semuanya, dari mulai tadi itu yang terendus, Bu ya, yang ketahuan maksudnya, yang masuk data gitu. Nah, biasanya kalau yang nggak masuk data gitu ya, itu lebih banyak lagi. Itu ibarat gunung es gitu. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya, Ibu-ibu sekalian, aktivitas LGBT ini tidak boleh kita lihat dia hanya sebagai pelencengan secara individu. Jadi nggak boleh kita lihat hanya itu penyakitnya si fulan gitu ya, si A, si B, si C, individu saja gitu. Enggak. Ternyata LGBT ini adalah kampanye global, Ibu-ibu. Didanai loh, Bu, oleh PBB, didanai oleh Amerika, digelontorkan dana untuk mengkampanyekan LGBT ini di tengah-tengah kaum muslimin. Karena sekarang ini 20 negara di dunia itu sudah melegalkan pernikahan sejenis, Ibu-ibu. Nah, kalau ini kita diamkan saja, kita umat Islam diam saja, hanya sekedar melihat LGBT gitu ya, tanpa ada upaya apapun, maka jangan heran suatu saat nanti ibu-ibu diundang walimah tapi pasangannya Kasturi dan Kasturi misalnya, Sugiem dan apa lagi, Bu, Siti gitu. Suatu saat kalau ini dibiarkan saja. Kenapa? Karena pada tahun 2016 gitu ya, Sekjen Amerika itu pernah datang ke Indonesia memaksa Indonesia untuk melegalkan pernikahan sejenis. Sudah pernah, Bu. Nah, ini persis sekali yang digambarkan oleh Rasulullah gitu ya, jauh-jauh berapa ratus tahun yang lalu, bahwa memang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selalu memang menggoda kita, tidak akan pernah ridha terhadap umat Islam. Bahkan kita pun digambarkan oleh Rasulullah akan mengikuti jejak mereka, bahkan sampai ke lubang biawak pun.
Kemudian ada sahabat bertanya, siapa yang kita ikuti Rasulullah sampai sedemikian? Ya siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Kalau bagi agama mereka kan tidak ada aturan ibu-ibu. Jadi kalau di agama mereka, di peradaban mereka, gitu ya, di bangsa mereka, tidak masalah. Itu HAM. HAM itu apa? Itu hak asasi manusia. Itu adalah salah satu manifestasi dari demokrasi. Di mana demokrasi itu salah satunya adalah kebebasan berperilaku. Ini harus dicatat. Jadi karena ada kebebasan berperilaku inilah orang bebas, manusia bebas mau ngapain aja, terserah gue dong, nah gitu. Ibaratnya yang penting kan saya suka. Jadi makanya Bu, sangat berbahaya kebebasan berperilaku ini dan itu tidak ada di dalam Islam. Islam tidak memperbolehkan atau mengharamkan. Gak ada kebebasan berperilaku di dalam Islam karena Islam itu mengatur perbuatan manusia. Karena pada faktanya semua hal yang itu berkaitan dengan pelanggaran perintah Allah, ibu-ibu, itu pasti ada mudaratnya. Ada bahayanya bagi kita sendiri manusia. Kalau kita mengamati bahaya LGBT, itu yang pertama dari sisi kesehatan ibu-ibu. Diakui atau tidak, penderita HIV/AIDS itu yang terbanyak adalah dari kaum LGBT. Jadi hubungan sesama jenis, mohon maaf gitu ya, sesama jenis, itu sangat mudah menularkan virus HIV/AIDS. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah melihat diskusi seorang dokter, itu ya. Wawancara seorang dokter. Dokter ini mengatakan efek yang ditimbulkan dari hubungan sesama jenis. Mohon maaf ibu-ibu, ini mungkin jorok. Orang pelaku sodomi itu ibu-ibu, lewat mana coba? Mohon maaf, nggak usah dijawab, bayangin aja. Lewat mana? Belakang. Belakang itu jalannya apa? Maka lama-lama itu dol Bu, ibarat rem. Dan kotorannya itu bisa keluar tanpa rem karena ya lubang tadinya dikasih Allah bisa besar bisa kecil, ya kan Bu? Itu dipaksa dimasukin benda asing yang kemudian membuat dia lepas kendali, dia udah kotorannya keluar terus. Maka dokter tadi mengatakan dari jarak 3 meter kita sudah bisa mencium kotoran itu dari orang yang pelaku LGBT itu dan pelaku homo itu. Masya Allah, uzubillah gitu. Nah ini kesehatan yang bisa dilihat oleh manusia, yang itu berpengaruh istilah gini, kita loh yang merasakan efeknya. Sangat bahayanya pada diri manusia tuh itu, gitu. Dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi Islam jelas lagi itu haram, gitu ya. Semua ulama berpendapat bahwa yang namanya LGBT itu haram. Sanksinya apa di dalam Islam? Kalau lesbian yang perempuan sama perempuan, memang sanksinya itu adalah takzir. Takzir itu apa? Takzir itu adalah sanksinya nanti yang menentukan adalah khalifah. Dilihat dari berat kasusnya. Tapi kalau homo, gitu ya, kalau liwat, itu semua ulama berpendapat bahwa hukumannya adalah hukuman mati, Bu. Nah, nanti ulama itu berbeda pendapat dari cara bagaimana mematikan si homo, apakah dijatuhkan dari bangunan yang tinggi atau digatung, karena memang sangat berbahaya untuk manusia. Gitu. Kemudian kalau yang biseksual ya akan dihukum kalau memang dia sudah punya pasangan, kemudian dia berzina dengan sesamanya gitu ya. Ya dia dihukumi kalau dia misalnya laki-laki dengan laki-laki dihukumi homo. Kalau dia juga berzina dengan perempuan lain, ya dihukumi hukum zina, rajam misalnya kalau dia sudah punya pasangan. Itu di dalam Islam, itu haram. Tapi faktanya hari ini gitu, kita bisa melihat ibu-ibu. Saya kemarin ada ngisi acara, itu ada ibu satu yang datang kemarin di acara itu. Guru itu Bu sekarang, itu luar biasa gelisahnya. Gak hanya kita, guru di sekolah itu. Bahkan ada yang memberikan tanggapan, beliau itu sampai nangis bergetar gitu ya. Karena ada video yang kami tampilkan tentang data-data LGBT yang ada di Pekanbaru. Yang kami dapat dari TV One, yang kami dapat dari media-media online. Dan itu
ya itu sangat miris gitu. Kita sangat takut, kita sangat khawatir terhadap generasi kita yang akan datang. Dan kalau ini tidak bisa berhenti, maka takutnya kita adalah anak cucu kita akan mengalami hal yang sangat mengerikan, yaitu apa? Yaitu adanya disahkannya pernikahan sejenis biasa aja nanti. Kalau ini tetap tidak ada yang mampu untuk menghentikan. Nah, satu hal yang kita tanyakan adalah kenapa gitu ya? Kalau kita sudah tahu LGBT ini berbahaya secara kesehatan, dia sebagai sarana untuk menularkan HIV/AIDS gitu ya. Kemudian tadi dari sisi kesehatan yang produksi kotoran, mohon maaf, itu juga sangat merugikan kita, sangat membahayakan kita. Kenapa kemudian ini tidak bisa berhenti sampai sekarang? Bahkan ini dikampanyekan global. Dan kampanye LGBT itu melalui beberapa cara. Yang pertama ibu-ibu melalui hiburan. Mohon maaf, Upin Ipin, ada yang transgender di situ? Siapa? Bang Saleh. Itu kan segini bukan Bang Saleh namanya, Bu. Soleh. Tapi karena dia ke centil-centilan, itu ada misi, Bu. Padahal di dalam Islam itu jelas-jelas waria itu dilaknat oleh Rasulullah. Allah itu melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, ini ada tontonan untuk anak-anak kita yang kemudian dijadikan hiburan. Harusnya kita sedih atau senang, Bu? Harusnya sedih. Tapi kita senang nengok tingkahnya Bang Saleh. Nah, ini satu apa namanya, Bu? Sudah agak melenceng gitu. Karena harusnya sesuatu yang haram itu kan kita benci. Benar nggak, Bu? Sama dengan khomer, ibu-ibu. Khomer itu kan haram kan? Kita benci nggak kalau di rumah kita ada yang membawa khomer, nauzubillah? Pasti kita akan marah besar. Tapi Bang Saleh dibenci apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu seolah-olah hiburan. Itu satu. Yang kedua, hiburannya juga adalah film. Film itu juga luar biasa, Bu. Ibu-ibu, mohon maaf sebut nama komika yang stand up. Siapa namanya tuh ya? Lupa saya. Itu tuh ada dia itu memerankan kalau main film itu pasti ada perannya bencong. Tapi justru karena ada peran bencong inilah yang membuat film itu meledak. Padahal bencong adalah haram. Kemudian lewat musik. Jadi hiburan-hiburan itu dari cara barat untuk mengkampanyekan LGBT itu nggak secara langsung. Salah satunya hiburan tadi, musik, Bu. Yang sekarang heboh. Coldplay, ibu yang tahu? Coba tanya anaknya, Bu. Jadi bulan November kalau tidak salah, nanti di Jakarta itu akan pentas konser musik band namanya Coldplay. Bu, tiketnya itu jutaan, puluhan juta, Bu. Dan bahkan untuk mendapatkan tiket itu sampai terkena di Twitter itu namanya war on ticket. War on ticket itu berebut tiket kayak orang perang. Bisa sampai 50 juta, 40 juta. Tergantung dia dapat, istilahnya dapat kan keluar tiket diborong oleh makelar. Nah, makelar ini jual lagi. Jadi bisa puluhan juta harganya. Bahkan ada yang sampai 50, 40 juta. Dan ada emak-emak yang sampai jual kulkas. Weboh itu, Bu. Nah, kita juga harus tahu. Dan siapa band Coldplay itu adalah pendukungnya LGBT. Tapi generasi kita gak tahu itu, misi di balik itu. Gitu ya. Jadi melalui hiburan, salah satu masuknya. Kemudian melalui apa lagi? Produk. Melalui perusahaan. Oh, banyak, Bu, cara kampanye itu. Kemudian apa lagi? Melalui komunitas. Jadi mereka itu punya grup, Bu. Kayak tadi, grup-grup WA, grup-grup tele, grup-grup Facebook. Itu grup LGBT itu sangat banyak.
dan ada dana. Barang siapa misalnya ada satu transgender yang bisa mendapatkan, ya kayak multi level Bu, mendapatkan korban jadi transgender juga, oh itu hadiahnya besar. Nah itu sebenarnya cara Barat tadi untuk apa? Untuk membuat kaum muslimin itu sama dengan mereka. Nah ini harus kita berhati-hati gitu. Ya. Nah, makanya lalu apa yang harus kita lakukan sekarang gitu ya. Nah, kenapa kemudian tuh ya satu lagi mohon maaf lupa. Kenapa kemudian ya hari ini gitu kita umat Islam tidak menyadari hal itu, bahwa LGBT itu sama dengan homer, sama dengan zina. Bahkan hukumannya kalau homo saja dibunuh gitu ya, lebih berat lagi. Tapi seolah-olah bagi umat Islam, ya tadi nengok bangsa lain ya lucu gitu ya, nengok film yang ada mohon maaf bencongnya ya itu menarik gitu. Karena Islam hari ini itu hanya ibadah ritual ibu-ibu. Kita itu jarang mengaitkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kaitkan dengan gimana sih hukumnya dalam Islam, benar gak Bu? Jarang. Kita hanya berbicara Islam itu seolah-olah hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji gitu kan ya, sedekah, infak dan sebagainya. Tapi untuk urusan keumatan yang itu terkait dengan kehidupan sehari-hari, itu kita jarang melihatnya bagaimana Islam menghukumi, bagaimana Islam itu boleh atau tidak. Nah ini akan persoalannya. Sama kalau bukan Islam ibu-ibu, kalau bukan akidah kita, misalnya akidah non gitu ya, itu wajar seperti itu, wajar. Karena mereka memang tidak punya aturan terkait dengan pendidikan. Mereka tidak punya aturan terkait dengan pergaulan, bahwa pergaulan dalam Islam itu misalnya nggak boleh khalwat, nggak boleh ikhtilat, nggak boleh campur baur, apalagi berbulan dan sebagainya. Nggak ada mereka. Nggak ada aturan mereka itu kemudian nikah sesama jenis haram, gak ada aturan bagi mereka. Jadi memang mereka orang-orang di luar Islam itu memang hidupnya ibu-ibu itu memang sesuai dengan hawa nafsunya. Asalkan saya suka, ayo jalan. Yang penting gak merugikan orang lain. Kita sering kayak gitu kan. Yang penting aku gak merugikan orang lain. Gak merugikan orang lain. Betul bahwa gak merugikan orang lain, tapi juga harus dilihat apa hukumnya di dalam Islam. Betul gitu ya. Ada seorang mohon maaf dia misalnya dia nggak merugikan orang lain. Sebenarnya dia merugikan karena merugikan anak-anak kita. Bahaya Bu. Karena itu bisa menular. Jadi LGBT itu bisa menular karena ada komunitas-komunitasnya. Gitu. Ada komunitasnya. Dan di dalam komunitas itu mereka sangat nyaman karena diwadahi itu tadi. Nah, sebabnya tadi karena Islam hari ini kita itu terbiasa memeluk atau menjalankan Islam kita itu hanya ruqyah, hablum minallah. Sehingga untuk apa yang terjadi hari ini yang itu terkait dengan persoalan-persoalan kekinian, kita kadang kurang, padahal itu juga ada aturannya di dalam Islam. Itu satu. Itulah namanya sekuler. Nah, kalau orang Barat, orang di luar Islam, mereka memang hidupnya berdasarkan sekuler tadi, gitu ya. Kalau orang Barat, orang non-Muslim, dia agama itu memang nggak boleh ikut campur dalam hidup mereka, Bu. Nggak boleh. Karena menurut mereka, agama itu kayak, racun, gitu ya. Nggak boleh. Jadi, terserah kalau bagi orang Barat, bagi orang di luar Muslim, gitu ya, di luar Islam, terserah orang mau beragama apa, yang penting agama tadi gak boleh ikut campur dalam urusan hidup gitu. Istilahnya kalau kita mungkin orang Islam, udah deh kalau ngomong kayak gitu tuh ceramah aja di masjid gitu. Ini mah di pasar gitu. Jadi kita itu gak boleh. Padahal kan di dalam Islam, di pasar juga berbicara Islam, gak boleh mencuri timbangan gitu kan Bu. Berjual beli harus yang jujur, banyak syariat yang harus diterapkan di pasar. Banyak syariat yang harus diterapkan di dalam dunia pendidikan gitu. Tapi kita nggak terbiasa oleh itu karena kita memang disamakan dengan non dalam pengaturan urusan umat. Sehingga inilah yang terjadi hari ini. Nah maka kalau kita ingin menghentikan ini,
menghentikan kasus LGBT ini, maka memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan memang tidak gampang. Kenapa tidak gampang saya katakan? Karena yang pertama, LGBT itu dilindungi oleh undang-undang, Ibu. Jangan salah. Nanti saya setelah ngomong ini, Ibu pulang ke rumah ternyata tetangga ada yang LGBT misalnya gitu ya. Kemudian Ibu main fisik, Ibu bisa dilaporkan. Jadi dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada sanksi pidana terhadap pelaku LGBT, nggak ada, Bu. Untuk itulah kemudian menjamur tadi, karena pelakunya nggak diapa-apain. Di masyarakat disetel supaya masyarakat itu mengatakan itu hal yang lumrah. Karena kan kalau kita sudah terbiasa melihat kan menjadi lumrah. Kayak tadi, udah terbiasa melihat waria kok ya lumrah aja. Udah biasa melihat Bang Saleh ya biasa aja. Seolah-olah itu bukan suatu dosa, bukan suatu kemaksiatan. Lumrahisasi gitu orang Jawa. Lumrah gitu. Maka nggak ada memang sanksinya gitu ya. Nah oleh karena itu, itulah menjamur kemudian. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah supaya kita bisa menghentikan ya, minimal melindungi anak-anak kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita apa, Bu? Menguatkan akidah mereka. Bahas cari di dalam Al-Quran, itu tadi yang saya baca, itu adalah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 167 itu berbicara homoseksual. Bacakan kepada anak-anak kita. Itu tuh bukan lumrah, itu sesuatu hal yang di luar fitrahnya manusia. Betul nggak, Bu? Itu tuh seperti yang dikatakan oleh Allah, baru adol, seperti binatang, ya. Manusia itu seperti kal-an'am, seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang ketika dia tidak menggunakan akalnya. Masuk iya sih Mbak Sri, benar gitu ya. Coba, Bu, ada nggak kita menemukan kambing jantan, dia ngepek-ngepek kambing jantan juga. Ada nggak sih? Nggak ada. Sapi betina, dia kejar-kejar sapi betina, tertarik dia. Sapi betina itu cantik kali ya gitu ya. Yang bilang sapi betina juga gitu. Enggak. Tapi manusia, banyak tadi di Pekanbaru 3.000 loh. Berarti kan lebih hina daripada binatang. Allah yang memberikan sebutan itu. Manusia diberi akal, maka ketika akal tidak digunakan, dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja, maka dia pasti lebih hina dari binatang. Tuh. Jadi kuatkan akidahnya, Bu. Yang kedua apa, Bu? Buat kajian-kajian remaja. Remaja kita ini harus disibukkan dengan aktivitas yang positif, Ibu. Percaya nggak, Bu? Kalau remaja kita, anak-anak kita nggak disibukkan dengan hal-hal yang positif, pasti larinya ke gadget. Kita nggak bisa nyalahkan juga, karena memang dunianya sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah pengalihan. Kalau misalnya di masjid ini ada banyak anak-anak remaja dari anaknya ibu-ibu, buat remaja masjid, buat kajian-kajian Islam. Untuk mereka perkuat tentang pergaulanmu, karena memang pergaulan zaman sekarang, zaman now. Nah, kita ini di kampus UIR kan, Bu. Saya kan juga tinggal di belakang kampus UIR. Anak-anak mahasiswa, kalau saya amati hari ini luar biasa, Bu. Mahasiswa sekarang, ini curcol mahasiswa kan, ibu-ibu kan dekat juga di kampus ya, bisa melihat. Bu, menurut ibu-ibu, biaya kuliah dengan biaya lifestyle, gaya hidup besaran mana, Bu? Gaya hidup, ibu-ibu. Saya itu sama suami pernah penasaran banget di air dingin di kafe apa itu sebelum ada Malabar. Ada di air dingin sebelah sana, Bu, yang ramainya luar biasa. Saya tuh karena saya suka merhatikan generasi anak-anak remaja, saya penasaran kalau ada rame-rame. Datanglah saya ngecek sama suami, Bu. Sengaja memang datang kan. Saya penasaran gitu. Kok bisa selama antri, Bu? Parkir motor itu bisa sampai, Masya Allah. Jadi kami penasaran, ayo Mi kita survei. Saya ngajak suami, yuk Mi kita survei. Yuk. Ngapain anak-anak mahasiswa di situ itu? Bu, di kafe itu apa namanya, saya lupa. Saya lihat juga kan menunya gitu. Saya ngecek memang. Tahu Ibu, harga kopi 25.000.
kentang, makanannya cuma kentang goreng. Yang itu lebih mahal daripada nasi bungkus seribu. Terus satu itu, yang kemudian saking ramainya ibu yang beli pakai tiket, pakai nomor antri. Saya itu nggak sampai beli, karena saya lihat yang hadir ramai ini sudah pegang nomor semua lah. Kalau saya pesan bisa jam 12 malam baru dapat, emang pegang nomor. Kemudian saya amatin, saya juga karena suka pemerhati itu, saya amatin loh. Ngapain sih adik-adik? Ibu tahu? Mereka duduk berpasang-pasang. Ada musik di setel, mereka goyang-goyang, Masya Allah. Keluar kami, Bu. Saya nangis. Ya Allah, saya pikir anakku besok kayak gini, gimana asiknya gitu. Dan jadi wajar gitu ya, kalau di sini dulu ada mahasiswa bunuh diri, Ibu tahu juga? Ada di Jalan Muslimin ya Ibu. Ada mahasiswa gantung diri, itu ceritanya sebelum gantung diri dia minjem sama pacarnya, jawab minjem 3 juta. Jadi kebutuhan hari ini anak-anak kita itu bukan kebutuhan biaya pendidikan Ibu. Tapi lebih besar di tadi, nokolnya, wifi-nya, laundry-nya. Makanya ada kasus di IPB Ibu, ada mahasiswa yang pura-pura mati karena terlilit pinjol. Jadi pinjol, luar biasa memang rusak kata gue. Saya kalau mau cerita kerusakan itu mau nangis rasanya. Kita ini kan dijebak, diserang berbagai macam persoalan. LGBT iya, gitu ya, gaya hidup iya. Yang satu lagi tidak kalah menarik, pinjol. Ibu-ibu sering kan di HP dapat pinjol. Oh jangan pinjam ke sana, pinjam ke saya aja. Ini bunganya kecil, betul nggak Bu? Padahal itu riba. Bu, dosa riba itu 60.000 uang riba yang kita bayarkan, yang kita makan gitu ya. Itu dosanya seperti seorang laki-laki berzina dengan 36 kali pezina. 1. Kemudian dosa paling rendah riba itu seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandung. Oh luar biasa bahaya riba. Tapi itu mondar-mandir di handphone kita. Dan bayangin kalau itu dilihat oleh tadi gitu ya, kalau mahasiswa IPB itu sangat banyak terlilit riba Bu, terlilit pinjol. Bahkan ada tadi ketika ditagih dia ngomong sudah meninggal karena supaya tidak ditagih lagi. Nah itu kenapa ternyata ditelusuri? Karena gaya hidup. Nah ini persoalan remaja. Jadi kalau anak-anak kita gitu ya, kita hanya serahkan di sekolah. Bu, jangan. Sekolah itu saja juga pusing Ibu. Kenapa? Karena kurikulum hari ini, kurikulum merdeka juga tidak memberikan landasan pondasi akidah yang kuat. Saya pernah juga ngisi di Bang Hinang Ibu. Waktu itu yang membuat acara itu guru-guru agama sebang Hinang. Saya kalau kebetulan saya kan keluar kota suka gitu. Jadi waktu ke Bang Hinang itu guru-guru agama itu juga curhat semua Bu. Bagaimana saya bisa menanamkan akidah yang kuat pada anak kalau belajar cuma 1,5 jam saja. Itu belum dimulai salam katanya. Itu belum anak yang mondar-mandir. Habis waktunya saja. Nah karena kan waktu itu solusinya ya kuatkan akidah. Jadi guru agama itu protes, mohon maaf. Ini gimana saya mau mengajar anak-anak ini dengan agama, pondasi agama yang kuat, kalau 1 minggu gitu ya, itu cuma 2 jam pelajaran. Kan kalau dalam kuliah itu kan juga 1,5 jam Bu, bukan 1 jam penuh gitu ya. Nah, itu cuma 1,5 jam. Selainnya jam-jam di hari yang lain, anak-anak kita digempur oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Kira-kira kalau dilombakan menang yang mana Bu? Makanya gak boleh kita itu hanya menyerahkan kepada sekolah meskipun itu sekolah Islam. Karena kalau di sekolah gitu ya, ya memang hanya taklim. Sifatnya itu taklim, sifatnya itu ya taklim itu ya hanya sekedar mentransfer ilmu, nanti ujian dapat. Tapi tidak sampai kepada bagaimana anak-anak kita ini benar-benar melaksanakan Islam tadi gitu. Nah, oleh karena itu,
Selain di sekolah, anak-anak kita ini harus dibarengi dengan apa, Bu? Kegiatan-kegiatan yang bersifat keislaman di luar itu. Karena gempuran yang masuk ke mereka, kasihan mereka tuh, Bu. Bayangin, lagi masa labil-labilnya gitu ya, nengok handphone, isinya Korea gitu kan ya, Bu. Kasihan anak-anak kita tuh, Bu. Kasihan. Kalau nggak punya benteng yang kuat. Jadi kalau misalnya ada putra-putri, buatkan kajian keislaman. Kalau tentang mereka, kuatkan di pergaulan. Kuatkan tentang mereka harus bisa memahami fakta LGBT, bahwa LGBT itu haram. Apa sanksinya di dalam Islam dan sebagainya. Terangkan itu, kalau bisa sampai kelotok. Apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa kelotok. Kelotok itu sama betul-betul dia pahami gitu. Oh, bahwa LGBT itu haram. Sehingga bisa dia, Bu? Menyerap mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya. Yang pertama itu kuatkan akidah mereka. Kemudian yang kedua, kita sebagai ibu-ibunya ini juga harus cerdas, ibu-ibu. Kita punya anak di zaman generasi milenial. Kita punya anak yang hidup di zaman generasi Z. Nah, kalau bahasa bahas tentang generasi itu, Bu, itu generasi itu ada urutan-urutannya, Bu. Sekarang itu generasi Z, generasi yang nggak kayak kita dulu gitu. Kalau generasi kita dulu main sepeda seneng nggak, Bu? Main sepeda, main petak umpet. Ya sekarang nggak ada lagi zamannya seperti itu, berbeda. Maka cara mendidiknya juga harus berbeda. Mungkin orang tua kita dulu gitu ya, bukan mungkin, pasti orang tua kita dulu tidak mengalami apa yang kita rasakan terkait dengan anak-anak kita. Dan Rasulullah juga menyuruh kita itu mendidik anak kita sesuai zamannya gitu. Ibu pernah gak diginikan? Kalau saya sering itu sama anak saya kan juga remaja, Bu. Jadi kalau saya bilang, nak, dulu tuh Umi tuh gak kayak gitu, anak. Jawabannya apa, Bu? Beda zaman, Mi. Santai, Bu, cowoknya. Itu zaman Umi dulu gitu. Beda zaman, beda kelas gitu ya. Jadi memang kita ini harus cerdas gitu. Kita harus bisa, istilahnya kalau jalan kita harus bisa mengiringi dia, gitu ya. Sekarang yang sedang viral itu apa gitu ya. Nah itu, kita harus cerdas, Bu. Cerdas, dan kita juga, ibunya juga harus pinter Islam. Karena sekarang solusi atas seluruh problem yang ada ya kembali kepada Allah, betul nggak, Bu? Kembali kepada Islam. Selama solusi yang diberikan bukan Islam, maka tunggu aja kehancurannya. Pasti hancur. Kembali kepada Islam. Maka kita harus belajar Islam. Belajar dari nol, gitu ya. Ya anggap saja kita belum tahu apa-apa, belajar lagi. Kenapa berislam, kenapa nutup aurat, itu harus ada alasannya. Gitu. Kita harus tahu kenapa. Maka belajar Islam. Supaya tadi ketika ada fakta ya, yang terjadi pada anak-anak kita tahu bagaimana pandangan Islam, bagaimana solusinya di dalam Islam, bagaimana hukumnya di dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan juga apa, Bu? Ada dakwah di antara masyarakat. Kalau nggak ada dakwah hancur, Ibu. Benar nggak, Bu? Contoh kasus ini LGBT. Kalau nggak ada dakwah kayak kita ini yang menjelaskan kepada orang-orang bahaya LGBT dan sebagainya, maka LGBT menjadi lumrah. Dan kalau LGBT menjadi lumrah, maka akan semakin gencar mereka. Maka suatu saat nanti, na'udzubillah itu tadi, kita dapat undangan yang menikah. Siapa, Bu? Surtina dengan Sumini gitu ya, na'udzubillah. Karena di 20 negara di dunia itu sudah legal. Itu sudah biasa. Dan kalau legal ya diakui negara, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Maka harus ada dakwah, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Harus ada yang menjelaskan kebobrokannya, harus ada yang menjelaskan bahayanya, harus ada yang menjelaskan. Nah ini dakwah, dan aktivitas dakwah ini adalah tanggung jawab bersama. Nah itu yang kita bisa lakukan hari ini dengan juga apa? Ya melakukan amar ma'ruf gitu ya kepada penguasa, kepada pemerintah supaya mereka tidak abai terhadap persoalan-persoalan yang merusak generasi pada hari ini. Nah, ini di Pekanbaru. Belum lagi kita berbicara LGBT tingkat
nasional. Dan Bu, saya yang sangat mengherankan ketika kemarin itu mencari data, kalau di Sumatera yang paling tinggi kasus LGBT di mana Bu? Ibu ada yang tahu? Sumbar paling tinggi untuk di Sumatera. Padahal kita tahu Sumbar agamanya kuat. Sumbar Bu, LGBT sekarang yang lebih tinggi daripada ya Pekanbaru tinggi juga karena tadi 3.000-an. Itu yang maksudnya yang terendus oleh data. Nah, oleh karena itu gitu ya, sangat penting bagi kita untuk tadi menguatkan akidah. Ayo sama-sama kita kuatkan akidah kita, kuatkan akidah umat kita, tapi jangan kuatkan akidah saja. Hidupkan kajian-kajian keislaman pada anak-anak kita. Jangan cukupkan hanya di sekolah saja gitu ya, di rumah, di masyarakat, karena mereka ini harus mendapat lingkungan yang baik Ibu-ibu. Karena menurut psikolog gitu ya, LGBT itu memang cepat menular. Salah satunya adalah karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan Ibu-ibu. Jadi faktor lingkungan itu sangat besar. Jangankan kita, jangankan anak-anak kita saja kalau lingkungannya baik, kita teman-temannya baik, insya Allah kita juga baik gitu. Karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh. Apalagi untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu biasanya lebih percaya kepada temannya atau ibunya. Teman-temannya. Makanya kalau ada masalah kita dengan anak, kita nanya teman. Hei, tahu nggak apa yang sering diceritakan oleh si anak ibu gitu kan? Karena ternyata anak kita ini dia lebih nyaman memang. Ya memang alamiah Bu, bukan salah mereka. Tinggal tugas kita adalah mencarikan lingkungan yang baik. Karena begitulah manusia. Dia hidup sosial gitu. Ngeri Bu. Ngeri. Kemarin yang di acara itu gitu ya. Ada yang guru itu sampai nangis gitu ya. Karena takut kalau kita yang punya anak-anak remaja ini kan takut gitu. Mau dikekang anaknya tidak mungkin gitu ya. Tapi ketika melihat tadi fakta yang ada juga sangat mengerikan. Nah ini adalah tugas kita bersama. Kalau kita abai gitu ya, kita melihat hal-hal seperti itu lumrah, maka kasus ini akan semakin naik. Nah baik, ada yang didiskusikan Ibu-ibu? Ada yang ditanyakan? Iya Bu, silakan. Anak kita itu Anda nggak cili-cili atau peranakan dan apakah anak itu sebabkan dengan HIV? Iya. Baik Bu. Ada nggak tanda-tanda fisik gitu ya? Kalau tanda-tanda fisik itu pasti ada. Karena kan kita juga bisa membedakan Bu ya, kalau ada waria itu kan bisa lihat dari gayanya gitu ya. Ada, pokoknya amatin aja anak kita, pasti ada tandanya kalau memang terpapar itu. Salah satunya boleh dicek HP Bu. Nah itu juga boleh dicek HP-nya. Jadi ibu-ibu harus tahu grup yang ada di HP anak kita itu apa saja gitu ya. Dan Islam sebenarnya Bu sudah memberikan aturan untuk mencegah terjadinya anak-anak kita itu terpapar seperti itu. Misal dengan aturan tidak boleh satu selimut kalau tidur meskipun itu saudara kandung. Nah, jadi kalau dalam Islam Bu tidak diperbolehkan baik laki-laki perempuan atau perempuan dengan perempuan itu satu selimut. Haram Bu, nggak boleh. Satu selimut itu memang ada perbedaan pendapat. Satu selimut dalam makna benar-benar satu selimut. Selimut itu loh maksudnya Bu. Dan ada yang memahami ulama bahkan saking tegasnya tidak boleh satu tempat tidur. Nah sebenarnya untuk pencegahan itu istilahnya gini. Allah itu sudah lengkap menurunkan syariatnya. Kalau itu diterapkan nggak akan ada kasus seperti itu gitu. Jadi nggak boleh. Kemudian yang kedua ibu-ibu bisa amatin. Bisa amatin bagaimana interaksi anak-anak kita dengan sesama jenisnya. Kemarin waktu di acara di hotel itu ada seorang ibu yang curhat Bu. Ini fakta yang beliau alami. Nah ini mungkin nanti bisa dijadikan melihat juga gitu apakah seperti itu atau tidak.
Jadi si ibu ini tinggalnya di Pasir Putih. Beliau itu mengangkat anak, Bu. Jadi sebenarnya tidak secara langsung mengangkat anak, tapi ini ada anak gadis yang dia udah nggak punya keluarga, dan kebetulan si ibu ini punya usaha. Jadi dijadikanlah karyawan. Nah, tapi karena dia sudah nggak punya keluarga sama sekali, akhirnya si ibu ini kayak mengangkat dia sebagai anak gitu, Bu. Semua kebutuhannya dipenuhi, kasih sayang segala macam gitu. Tapi kata beliau, suatu saat saya kaget gitu. Ketika masuk ke kamar saya, Mbak, dia itu katanya beralasan sayang sama saya. Jadi sama saya itu dipeluk-peluk. Tapi saya perhatikan mukanya itu kayak, mohon maaf, orang yang kayak nafsu. Sehingga dia kaget, Bu, gemetar si ibu ini. Dia bilang langsung, pokoknya langsung marah gitu. Karena dia bisa merasakan, wah, ini anak maunya lain nih. Gitu. Nah, insya Allah kalau untuk urusan jinsiyah, ibu, jinsiyah itu ya hubungan yang laki-laki perempuan tapi yang memang kayak suami istri gitu ya, itu bisa terlihat biasanya. Jadi meskipun katanya kan ditanya, kenapa engkau meluk-meluk ibu gitu? Aku sayang sama ibu. Tapi si ibu ini tahu suaranya, desah nafasnya itu beda gitu. Nah itu pengalaman beliau yang beliau ceritakan bahwa ternyata kasus-kasus seperti itu tuh ada gitu di tengah kita. Mungkin kita yang belum nampak gitu ya. Tapi ibu yang di Pasir Putih itu mengalami sendiri seperti. Nah, itu satu. Jadi silakan aja diamatin gitu ya keganjilan. Kita harus melihat anak kita normal atau enggak, mohon maaf, bukan kemudian kita suzon anak kita enggak, kita sebagai kehati-hatian saja gitu ya. Nah, kemudian tetap juga harus dibatasi ibu-ibu, meskipun dia punya sahabat perempuan, itu harus tetap dibatasi. Kayak tadi, jangan terlalu sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik kan, Bu. Karena biasanya Bu, orang-orang yang mohon maaf yang lesbian gitu ya, itu tuh kenapa mereka itu sampai suka atau cinta kepada sesama jenis, karena dia merasakan kenyamanan dengan dia gitu. Biasanya saya pernah nengok langsung gitu ya, mengamati juga karena cari-cari data tadi. Saya pernah itu mengamati satu pasangan lesbi orang Indonesia tapi TKI, Bu, di luar negeri. Ternyata dia pasangannya lesbi, sama-sama TKI. Itu, Bu, worry. Marah-marahnya luar biasa. Saya amatin terus, ternyata marahnya itu karena pasangannya ini katanya dekat sama teman yang lain. Itu luar biasa, Bu. Itu bisa dibunuh itu. Jadi kalau pasangan seperti ini, Bu, kalau dia cemburu itu bisa bunuh. Karena kenapa? Ya karena dia mendapat pasangan yang sama kan susah. Nggak kayak kalau beda jenis kan. Kalau beda jenis kan gampang. Putus satu tumbuh 1000 gitu ya. Cewek nggak cuma satu kok gitu ya. Cowok juga nggak cuma satu kan gitu. Tapi kalau sejenis kan susah. Sehingga mereka merasa memiliki itu memang memiliki zat gitu. Memiliki zat itu maksudnya kalau saya nggak bisa memiliki, orang lain juga nggak boleh, gitu, bunuh aja. Nah, sampai kayak gitu. Nah, bisa kita mengamati anak-anak kita, silahkan diamati. Ada nggak keganjilan tadi? Termasuk kalaupun punya sahabat perempuan, tetap harus diamati. Bagaimana tidurnya. Bahkan aurat dalam sesama perempuan juga ada batasnya, ibu-ibu, di dalam Islam. Itulah pengaturan Islam. Aurat meskipun sesama perempuan tidak boleh di atas lutut. Minimalnya juga adalah sebegini. Jadi nggak perlu juga you can see gitu ya. Kemudian pakaiannya celana ketat, kan ada sekarang model-model pakaian remaja gitu ya, pakaian putra putri yang itu diketat gitu ya, dan itu di atas lutut. Itu sama sekali nggak boleh, itu haram. Meskipun dia berada di lingkungan keluarga, nggak boleh. Kenapa Allah mengharamkan? Karena Allah tahu ada bisa muncul nafsu itu. Meskipun itu saudara kandung, meskipun itu ayahnya, meskipun itu anak gadisnya, Allah tahu. Mungkin kita tidak, mungkin keluarga kita tidak, tapi aturan Allah itu untuk seluruh manusia. Dan Allah tahu ada yang bisa muncul melihat itu meskipun itu anak kandungnya. Maka Allah batasi, ada batas aurat sesama perempuan, sesama mahram, yaitu tidak boleh di atas lutut. Nah ini juga harus kita kasih tahu kepada anak-anak kita. Meskipun sama abangnya, apalagi abangnya laki-laki, sama
sama adiknya yang perempuan, sama kakaknya yang perempuan juga tidak boleh. Karena faktanya ternyata perempuan juga bisa tertarik dengan perempuan, atau laki-laki juga bisa tertarik dengan laki. Allah tahu ada nafsu itu, makanya ada aturan. Iya Bu. Ini sesuai yang Ustaz ceritakan tadi. Oh iya. Dia kan lah menganggap dia anak, dia sebagai anak dia. Dan dia waktu itu dia mengatakan sesuatu yang tadi. Jadi apa tindakan dia sebagai ibu? Apakah harus ada, maksudnya adakah lembaga untuk menyelesaikan supaya anak tadi itu tidak terlanjur menjadi yang tidak sehat? Ya, itu kemarin yang ditanyakan sama beliau juga. Karena beliau mengusirnya Bu, karena takut. Nah, tapi kan itu nggak solusi. Karena bisa jadi di tempat yang lain juga begitu. Ya, karena si ibu tadi kan belum punya pemahaman yang utuh juga, dan beliau hanya berpikir dia takut karena dia juga punya anak gadis di rumah itu. Jadi memang dia usir. Jadi gimana Ustazah? Waktu itu beliau nanya begitu. Nah, ketika ada semacam itu, kalau untuk solusi praktis negara, ya mungkin hanya nasihat Bu. Nggak ada, karena memang kalau negara kan diakui itu Bu. Bahkan ingat nggak Ibu, ada pejabat negara yang mengatakan LGBT itu kodrat. Menteri. Dikatakan bahwa nggak apa-apa, LGBT itu kodrat. Ibu tahu makna kodrat itu bukan main-main loh Bu. Kalau kodrat itu manusia bisa milih atau enggak? Enggak, kayak kita dilahirkan jadi perempuan itu kodrat. Berarti Allah yang menjadikan kita perempuan, kita gak bisa milih. Lah kalau LGBT itu kodrat, ya Allah mohon maaf, yang gak adil dong. Di satu sisi Allah haramkan, dibunuh, di sisi lain katanya kodrat. Ini menyesatkan. Jadi waktu itu saya sarankan ya, satu memang dibuang atau diusir tidak solusi, karena itu belum sembuh. Maka yang harus kita lakukan Ibu-ibu, kalau misalnya ada tetangga, saudara gitu kan, rangkul dia. Rangkul kemudian diluruskan, dialihkan gitu. Dialihkan. Karena biasanya kalau secara penularan LGBT ini biasanya satu lingkungan. Yang kedua biasanya karena dia pernah diperlakukan yang sama. Jadi apakah tidak ada dari pemerintah? Nah itu yang saya kurang tahu Bu, belum pernah lihat datanya. Ya, betul. Kemudian ini dari beliau apakah tidak ada inisiatif kepala pemerintah itu bagaimana cara anak-anak yang tidak Nah, yang terkait kasus siswa kemarin Ibu-ibu, yang dilakukan oleh Diknas itu hanya memanggil para orang tua, kemudian orang tuanya diberikan parenting, diminta sangat ketat dengan anak-anak gitu. Karena memang ya itu tadi menurut opini negara ini itu wajar gitu, bukan penyakit. Tapi kalau dilihat sepintas kayaknya itu membahayakan. Anda mencari data-data Betul. tanpa ada betul. Betul. Ya betul yang terjadi seperti itu, Bu. Karena apa yang sudah terjadi itu dia akan berbuat begitu. Kecuali kayak narkoba. Narkoba dia dijadikannya rehat. Ya. Nah tempatnya. Ini seharusnya kalau udah model gini harusnya Bu ya. Ada lembaga untuk menangani. Kita bisa usulkan Bu. Iya. Kalau dia ngomong ini, ngomong itu kemudian tindakannya untuk menghentikan tidak ada. Nah ini makanya di sini memang pentingnya negara hadir Ibu-ibu. Kalau kita sendiri nggak bisa gitu. Yang bisa kita lakukan hanya tadi anak-anak kita, benar nggak Bu? Kita hanya bisa itu, dan itu pun belum tentu aman, benar nggak Bu? Ya kan anak-anak kita nggak bisa mengikuti 24 jam dia mau kemana. Kemudian dia bergaul dengan teman sekolahnya itu siapa saja, kita juga nggak punya datanya gitu. Jadi di sinilah kita itu butuh peran negara sebenarnya. Nah, makanya oleh karena itu ada aktivitas yang memang ada ini Bu, kayak kita itu menghadap misalnya gitu ya. Kalau memang betul-betul nih ada lembaga, ada ormas yang serius, itu sampai memang melakukan audiensi Bu. Audiensi kepada DPR, audiensi kepada lembaga perlindungan anak. Nah harus memang ada action begitu Ibu, betul. Karena kalau kita hanya ngomong begini ya itu tadi. Cuman kan kita nggak boleh juga nggak ngomong gitu kan. Karena banyak masyarakat juga yang nggak tahu gitu.
Karena ini harus dibongkar. Nah makanya kalau secara individu pada level kita yang bisa kita lakukan sebelum ada negara yang melakukan itu, maka yang kita bisa lakukan hanya tadi memperkuat akidah anak-anak kita, membuat mereka sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang positif, yang sesuai dengan keislaman. Kemudian kita carikan komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang memang bagus sesuai dengan Islam. Itu yang bisa kita lakukan. Nah kalau sudah ada terjadi, maka yang harus kita lakukan jangan mengusirnya gitu. Karena kalau diusir dari sini belum aman juga nih yang di saya tidak akan aman. Maka kita harus obati memang Bu. Harus terapi dengan Islam. Kita tunjuki dia bahwa yang dia lakukan, yang dia rasakan itu salah gitu. Itu penyakit harus disembuhkan. Bisa kan Bu sembuh? Kan banyak juga kita lihat ada waria, mohon maaf sekali bukan ini ya. Ada misalnya waria dia. Ada yang bertobat menjadi laki-laki tulen, ada ketika dia paham Islam, ketika dia ada didakwahi begitu gitu, terus gitu, dan dialihkan, harus dialihkan, kemudian dicarikan pondok misalnya gitu. Kalau di Jawa ada pondok yang khusus untuk rehab orang-orang seperti itu, ada. Kalau di Jawa itu saya tahu di dekat kampung kami ada. Jadi orang-orang yang punya kelainan itu ustadznya luar biasa membina mereka. Nah tapi kan bukan negara dan kita butuh gitu ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus sebagai ibu-ibu kita harus aware, kita harus gitu dengan apa sih yang terjadi di sekitar kita gitu. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan apa yang terjadi di dalam masyarakat akan berpengaruh kepada diri kita dan juga keluarga kita. Nah gitu ya Ibu. Ada lagi Ibu yang ingin didiskusikan? Semoga tidak membuat kita takut, tapi justru membuat kita lebih peka, berhati-hati terhadap anak. Kemudian nanti kalau misalnya, satu lagi, mohon maaf. Salah satu juga yang membuat seseorang, gitu ya, bisa menjadi transgender, gitu. Itu memang kalau secara psikologi ada perlakuan yang salah dari orang tuanya. Ada memang. Tapi bukan kodrat kayak tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Menteri tadi, atau bukan bukan sesuatu yang ditakdirkan gitu enggak. Tapi memang ada peran orang tua yang salah. Contoh, saya pernah memang tahu gitu ya tetangga kami di kampung. Misal, dia tuh anaknya cewek semua Bu. Misalnya 5 cewek udah. Keluarga ini sangat menginginkan anak cowok. Ketika lahir yang selanjutnya diperlakukanlah kayak cowok, mainannya cowok, pakaiannya cowok, potongan rambutnya cowok. Itu saya lihat langsung itu, tahu orangnya. Dan si anak ini cara dididiknya anak cowok, sehingga dia pun akhirnya Bu nyamannya, gitu ya. Meskipun dia cewek, gayanya cowok semua Bu, rambutnya itu potongannya cepat gitu ya, pakaiannya nggak ada pun daster mana ada gitu ya. Pakainya jaket, naiknya motor, cewek Bu. Dan kalau kelani, dia bisa lebih hebat dari kawannya yang cowok. Salah siapa? Salah satu adalah peran orang tua. Atau sebaliknya, dia punya anak laki-laki semua, pengennya anak perempuan. Kemudian anak perempuannya dididik gitu ya, diasuh seperti pola asuh perempuan. Nah, gitu. Nah ini juga peran orang tua yang sangat yang sangat berpengaruh juga selain faktor lingkungan. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini dihindarkan oleh Allah ya Bu ya, dihindarkan dari ujian yang tadi, dijadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi, kita nggak boleh cuek tadi terhadap persoalan umat gitu ya. Perbanyak kajian-kajian muslim, kajian-kajian keislaman untuk kita dan juga untuk anak-anak kita, supaya itulah yang bisa kita lakukan hari ini gitu. Ketika belum ada peran serta negara seperti hari ini.